Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup sama harga penutupan pada hari sebelumnya di harga 8.150. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu juga net sell ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, masih ada distribusi di BBNI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBNI ya masih konsol ya. Tektok-tektok aja dia di 8.000 sampai 8.500, bahkan 8.400 saja udah turun ya. Jadi kondisi seperti ini kalau dilihat ya, dia membentuk candle doji lagi. Hati-hati nih, kalau dojinya dijebolin turun di bawah 8.000 itu rawan tuh. Bisa gagal bertahan di atas 8.000 dan arahnya ke 7.600. Jadi kalau mau bagus, BBNI harus kembali rebound hari Senin ya. Kalau bisa sih langsung tutup di atas 8.300, 8.400 atau ke arah resistennya biar dia reject. Karena candle doji 2 kali itu bahaya biasanya ya. Kalau nggak dikonfirmasi dengan rebound bisa jebol tuh support. Jadi perlu hati-hati, lihat BBNI hari Senin. Kalaupun mau spekulasi buy, mau disimpan juga sampai akhir tahun ya nggak masalah. Atau nyicil dulu aja. Karena BBNI juga kelihatannya kan konsolnya kurang bagus nih. Nih dia gagal lewat nih. Kalau dia membentuk corrective wave bagus nih. A, B, C. Ya, C-nya harus jangan jebol untuk BBNI ya. Jadi bisa ke atas lah. Atau dia retest trend downtrendnya ini. Di sekitaran 8.500, 8.600 turun lagi ya. Konsol baru nanti dia breakout 8.400 untuk BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari time frame mingguan, dia membentuk candle doji dan bisa dibilang koreksi tipis. Volume kecil ya harus hijau, minggu depan harus hijau, dia nggak boleh jebol lagi 8.000 itu. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup menguat 1,84% ke harga 8.300. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy, dan kalau diakumulasi selama seminggu itu juga net buy tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di BMRI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMRI ini cukup bagus, dia mantul ya. Belum nyampe 8.000 dia udah mantul. Ini sama nih. BMRI di 8.000, BMRI 8.000 juga. Dengan kondisi seperti ini kalau dilihat untuk BMRI tetap ada peluang mencoba rebound, menutup gapnya ini dulu di 8.375 atau 8.350 itu. Itu akan ditutup. Kalau dilihat ini kan BMRI lagi uptrend karena seminggu kemarin juga dia terus membentuk low yang lebih rendah, higher low, higher low, higher high. Jadi ada peluang untuk naik sampai 8.500. Kalaupun naik 2% ya itu sangat mungkin untuk BMRI ya. Harga sekarang BMRI ya sudah di price in-nya ya juga ya. Dan ini kalau ditarik tren lebih panjang seperti ini memang support kuatnya yang dulunya itu resisten kuat semenjak 2018 di 4 tahun yang lalu ya, di 8.000 ya, harusnya itu dijaga dan terlihat juga memang dijaga ya. Sempat jebol habis itu naik dan koreksi, dan ini ada indikasi juga pola nantinya descending triangle, tektok dan harus bertahan, nggak boleh lagi turun di bawah 8.000 untuk BMRI kalau mau trennya tetap bagus ya, dan bahkan bisa aja breakout Juli nanti 8.500. Jadi seperti itu untuk BMRI. Bagus juga diperhatikan kalau di candle time frame mingguannya juga bagus, bodinya bagus ya, menutup penuh, bahkan harga penutupan, harga bukaan 3 minggu yang lalu. Jadi ada peluang untuk naik lah untuk BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang ditutup menguat 0,69% ke harga 4.340. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di BBRI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI pelan-pelan naik ya. Ya nggak masalah lah ya untuk BBRI, dan juga waktu itu saya bilang beli di 4.400 juga ya, risk reward-nya 1:1 kan. Ini dia mantul dari support dan naik, dan nggak perlu digambar seperti ini juga bisa. Kelihatan kan dia tuh konsolidasinya, resistennya ada di 4.400, resisten pertengahan dan resisten kuatnya atau resisten konsolidasinya ada di 4.550 sampai 4.500 itulah. Kalau ditarik itu ada neckline juga ya, rounding bottomnya di 4.250. Kondisi seperti ini ya harus langsung naik juga ya. Untuk BBRI bahaya juga nih kalau BBRI kembali koreksi.
hari Senin, dan yang penting jangan turun dari 4.250. Itu aja untuk BBRI, nggak perlu nunggu sampai 4.200. Pokoknya kalau dia tutup di bawah itu ya pertimbangkan, kalau pakai stop loss ya jual dulu. Tapi kalau mau disimpan sampai 3 bulan 6 bulan ke depan ya juga nggak masalah untuk BBRI ya. Big Bang itu nggak pakai cut loss juga nggak masalah, yang penting sabar aja, cepet naiknya. Kalau ISG recovery ya biasanya Big Bang yang duluan ditarik. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 7.475. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBCA ini kelihatannya telah gagal lewat 7.600 koreksi, dan hari Jumat kemarin dia jebol lagi EMA 20-nya. Apakah ini sinyal kurang bagus? Ya kalau sinyal kurang bagus, lihat koreksinya juga belum kecil, cuman nggak ideal kalau baru beli harga sekarang ya. Kalau beli itu area 7.200, 7.300, jualannya di 7.600, atau nanti kalau dia bisa break 7.600 ya beli buy on breakout, nekat aja kalau berminat ya. Karena potensinya kalau dia sekali lagi breakout 7.600, 7.700-nya itu ya pelan-pelan dia nutup gap ya, yang cukup lebar, potensi ditutup kalau penglihatan saya. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang ditutup menguat 0,33% ke harga 1.485. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN ada distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal untuk BBTN itu masih konsolidasi dan ya sepertinya dia kuat ya. Koreksinya pun langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBTN sepertinya mulai konsolidasi. Apakah konsolidasinya untuk mencoba akumulasi untuk naik lebih tinggi, atau ini masih dalam proses pelan-pelan buang barang ya. Ini kan ada indikasi bearish penan. Kalau jebol 1450 ya neckline-nya ini dijebol ya udah bahaya juga, turun lebih dalam. Ya, kalaupun mau spek buy harga sekarang apakah ideal ya, nawar lagi dikit dulu di 1450, 1460 itu bisa naik sedikit 2-4% ya, jual dulu aja. Kondisi market seperti ini ya. Nah, agak berat kalau dia langsung naik reversal. Pelan-pelan pasti ya, dan bahkan bisa konsolidasi dulu aja. Untuk BBTN kalau dilihat time frame weekly-nya, doji ya semoga aja candle hijau minggu depan minimal ke 1550 itu bagus tuh. Untuk BBTN nutup gapnya ini ya bisa jadi ya untuk nutup gap BBTN. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 2.400. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BDMN belum kemana-mana, tektokan aja, tapi dia terus membentuk low yang lebih tinggi dan high yang lebih tinggi, lower high, higher high. Dan ini juga ada pola ascending triangle, kelihatan ya seperti ini. Kalau dia mampu lewat ini sih bagus nih. Nah, ya idealnya memang ya belinya itu di 2.300 sampai 2.350 ini area ini, karena risknya kecil. Kalau saya lihat ya tetap akan dijaga BDMN, supportnya 2.300. Ini BDMN lagi konsolidasi, sepertinya ya masih akumulasi ya. Ini kan dia naik turun lagi, nah, konsol dulu tapi dah membentuk higher high di sini ya. Ini sinyal, sebenarnya sinyal bagus, berarti ada peluang ke sana ya. Tapi namanya market itu apapun bisa terjadi. Pokoknya ya harus punya stop loss kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam, lebih lama waktunya, dan ya uangnya nggak kemana-mana. Kalau mau ya stop lossnya di bawah 2.300. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 2.300 itu udah jual. Dari harga sekarang ya 4% 5% ya. Nawar dulu aja kalau untuk BDMN. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang ditutup di harga 9.000 terkoreksi 0,23%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto ini pas di neckline-nya ya. Kalau saya lihat neckline ya masih bisa ditoleransi lah, 9.200 9.000. Harga genap juga 9.000, dan kebetulan di situ EMA 20-nya masih melandai ke atas nih, masih kuat. EMA CD-nya juga masih tajam marah ke atas. Golden Cross bar chart detoxnya juga masih tinggi, dan ini ada membentuk candle doji. Ini risknya kecil untuk Arto,
Stop lossnya pun ya paling mentok 2%, udah tutup di bawah 9.000 jual dulu. Bisa di 8.000, bisa di 8.800 atau berapa lah. Atur bagaimana aja Bapak Ibu risk rewardnya kalau minat ya. Target profitnya minimal ini 9.600 sampai 9.800 ya. Jadi risk rewardnya bahkan 1:3. Itu ya, yang penting jangan merah lagi atau harus langsung rebound hari Senin ya. Dan jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.